Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara pendengar Blessing Morning yang setia. Kita bersyukur apabila pada pagi hari ini kita masih merasakan penyertaan Tuhan dan boleh memulai hari kita dengan merenungkan firman-Nya. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kita pemahaman yang lebih dalam pada perenungan pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-7 dengan tema makna pengosongan diri. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau telah memberikan dirimu bagi kami. Engkau telah mengosongkan dirimu menjadi manusia agar menjadi serupa dengan kami. Bapa, kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pemahaman yang dalam agar kami dapat memaknai apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Kiranya urapan Tuhan ada di atas kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alangkah dalamnya penghayatan Rasul Paulus mengenai pengosongan diri Yesus Kristus yang tertulis di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ke-7 ini, yang diambil dari puisi himne kuno. Tuhan Yesus yang adalah setara dengan Allah atau disebut dengan isometri dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggris, Ia telah melepaskan hak, tahta, kemuliaan dan reputasinya supaya Ia menjadi manusia sampai pada titik yang terendah, agar Ia bisa menjadi sama seperti manusia yang paling hina dan paling berdosa. Ibunya tidak mempunyai cukup perlengkapan ketika melahirkan bayi Yesus, sehingga ia harus dibungkus oleh kain lampin. Ini adalah hanya untuk menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala, bahwa ia diletakkan di atas palungan dan dibedung dengan kain lampin. Semiskin-miskinnya seorang manusia, tidak mungkin seorang ibu tega meletakkan bayinya di atas jerami. Tetapi Yesus telah menjadi bayi yang hanya berukuran 2 jengkal saja. Dan dia diletakkan di atas palungan. Semuanya itu adalah supaya dia menjadi sama dengan kita, melepaskan kemuliaannya, melepaskan tahta, melepaskan reputasinya. Itulah yang telah dilakukan oleh Yesus di titik awal kedatangannya. Bagaimanakah penghayatan kita tentang pengosongan diri Yesus ini di dalam merayakan Natal? Jangan-jangan kita melakukan hal yang sebaliknya, yaitu kita memenuhkan diri kita dengan segala keinginan untuk merayakan hari kelahirannya. Itulah sekarang yang terjadi di dalam menyambut Natal, baik di antara orang-orang yang bukan Kristen, di tempat-tempat umum, di mal-mal, demikian juga di dalam gereja.
Segala sesuatu dibuat sedemikian rupa mewah dan megah saat menyambut perayaan Natal. Tetapi sesungguhnya bukan itu makna Natal yang terdalam. Bagaimanakah apabila kita di dalam memaknai Natal tidak terjebak dengan merayakannya secara pesta pora duniawi, tetapi kita mengingat bagaimana Yesus telah melakukannya dengan sangat merendahkan diri sebagai seorang manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Biarlah kita semakin mendalami makna Natal yang sesungguhnya, bahwa pengosongan diri dan perendahan diri itulah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita mengejar kemewahan dan kemegahan dunia di dalam menyambut Natal ini. Amin. Bapa di surga, biarlah kiranya kami senantiasa dapat menghayati perayaan Natal yang sesungguhnya, bukan hanya di hari-hari perayaan di bulan Desember ini yang penuh dengan kemilau cahaya, gemerlap dari segala dekorasi Natal, segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang memberikan kesenangan kepada diri kami, tetapi hati kami kosong. Biarlah kami boleh menyadari bahwa Natal adalah memberikan teladan kepada kami untuk kami mengosongkan diri, merendahkan diri, dan mengingat sesama kami, orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, dalam kegelapan dan kehinaan. Biarlah mereka boleh mengerti apabila orang-orang Kristen merayakan Natal, mengingat kepada mereka yang masih berada di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengajar kami, supaya kami juga meneladani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, anugerah dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita. Amin.